Oke cuy, ketemu lagi kita di Rangkum Film. Oke cuy, langsung aja. Kali ini kita bakalan membahas film dengan genre superhero yang unik banget. Ya, betul sekali. Film kita kali ini berjudul Kick-Ass. Oke, sebagai prolog, seperti yang kita tahu, film-film superhero pasti menampilkan seorang yang memiliki kekuatan super. Sebut saja Superman, Batman, Wonder Woman, Spider-Man, Iron Man, sama Mini Periman. Tapi film yang akan kita bahas kali ini adalah film yang mengisahkan tentang seorang yang ingin menjadi pahlawan, tetapi gak punya kekuatan superhero nih cuy. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung aja, cekibrot. Oke cuy, film ini diawali dengan adegan di mana ada seorang mas-mas yang nampak seperti Kim Jong Man sedang berdiri di atas gedung siap untuk mabur menggunakan kostum superhero-nya. Di bawah orang-orang pun melihat dengan bingung apa yang akan mas-mas Kinjeng ini lakukan. Dan tiba-tiba mas-mas Kinjeng itu pun mencolot dan terjun bebas dari atas gedung yang sangat tinggi seperti tingginya cintaku padamu. Melihat adegan ekstrim tersebut, sontak orang-orang pun keplok-keplok dengan riuhnya. Namun apa yang terjadi? Bruak! Mas-mas Kinjeng yang diketahui adalah Wong Edian yang pengen jadi superhero tersebut mati konyol di atas taksi. Berikutnya kita akhirnya diperkenalkan kepada Dave Lizewski. Dia adalah seorang pelajar SMU pembangunan di sebuah sekolah swasta di kota New York. Diceritakan Dave adalah seorang pelajar biasa-biasa saja, tidak miskin kurang kaya yo, tapi sederhana. Di sini Dave diceritakan memiliki beberapa koncodolan, yaitu Marty dan Todd. Di sini diceritakan pula Dave ternyata lagi naksir teman sekolahnya yang bernama Katie Dioma. Tapi sayang karena Dave adalah anak yang kurang gaul kayak Yonglek, Katie sama sekali gak pernah ngelirik Dave yang sebetulnya mirip vokalis band Niji. Oke, lanjut ke cerita. Pada suatu hari ketika Dave sama teman-temannya lagi nongkrong di tempat sewa komik sambil minum jus sama pop es, di sana Dave tiba-tiba kepikiran sesuatu. Dave merasa heran karena jika orang-orang menyukai film superhero, kenapa tidak ada satupun dari mereka yang mau menjadi superhero betulan di dunia nyata? Marty sama Todd pun memberikan komentar bahwa seseorang baru bisa dibilang superhero kalau mereka punya kekuatan super. Kalau gak punya kekuatan super, ya siap-siap aja mati konyol. Dan ketika tengah asik ngobrol, tiba-tiba datanglah Chris. Dia adalah anak tunggal Frank D'Amico yang merupakan seorang pengusaha keripik kulit badak sukses di daerah Timor Leste. Chris juga merupakan teman satu sekolah Dave dan kawan-kawan. Oh ya, Chris di sini diperlihatkan seperti anak yang gak punya temen. Maklum karena anak orang kaya, kemana-mana Chris harus dikawal ketat sama bodyguard yang badannya udah kayak biksu versi mode gelap. Berikutnya, sepulang dari tempat sewa komik, Dave dan kawan-kawan dipalak sama dua orang preman terminal. Dan karena gak bisa ngelawan, Dave sama teman-temannya pun langsung pasrah bongkoan ngasih uang dan barang yang mereka punya. Dan di sini Dave terlihat kecewa nih cuy sama bapak-bapak yang melihat langsung aksi palak tersebut dari rumahnya. Namun tak sedikit pun timbul niat buat nolongin si Dave sama teman-temannya yang kena palak. Berikutnya sesampainya di rumah, lewat kejadian palak siang tadi, Dave ternyata terus kepikiran untuk menjadi pahlawan di dunia nyata. Sebagai langkah pertama, Dave pun akhirnya nekat membeli sebuah kostum superhero yang kelihatan lebih mirip sama kostum senam emak-emak PKK. Singkat cerita, kita kemudian diajak ke sebuah adegan di mana ada sekelompok gangster yang dipimpin oleh Frank D'Amico Bobby alias botak biadab yang tengah menginterogasi satu dari anggota mereka yang berkhianat bernama Trey. Oh ya, mulai saat ini kita panggil si Frank dengan sebutan si Frank Bobby alias botak biadab ya. Oke lanjut, Trey ini diduga ngentit kokain yang merupakan bisnis haram Lek Frank. Dan sebagai hukuman, Lek Frank pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk memotong driji Trey sebagai bentuk peringatan. Saya ingatkan lagi ya, Lek Frank botak biadab ini adalah ebes dari Chris. Jadi selain sukses di bisnis keripik kulit badak, Lek Frank juga menjalankan bisnis haram jual beli kokain. Astagfirullahaladzim. Adegan berikutnya, paket JNE yang ditunggu-tunggu Dave pun akhirnya tiba saudara-saudara. Sebuah kostum senam emak-emak PKK plus topeng tebang tebu akhirnya langsung dicoba oleh Dave di kamarnya. Di sana layaknya si pitung, Dave pun berlagak seperti ahli pencak silat yang siap membela kebenaran. Beralih ke adegan lain, di sini kita akhirnya dikenalkan kepada ayah dan anak yang bernama Damon McCready dan Mindy McCready. Di sini tidak seperti keluarga lain yang kalau sore-sore ngeteh di depan rumah sambil gibah, Lek Damon justru mengajak anaknya ke sebuah tempat yang sepi. Dan jangan kaget saudara-saudara, di sini bukannya ngajak anaknya main layangan atau dakon, Lek Damon justru secara kejam langsung bedil Dek Mindy sampai mencelat. Namun syukurlah, Dek Mindy yang masih kecil ternyata berhasil selamat berkat rompi anti peluru yang dia pakai. Usut punya usut, ternyata Lek Damon dan Dek Mindy ini lagi latihan tembak cuy. Lek Damon ternyata lagi ngelatih anak perempuannya untuk bisa menjaga diri dari orang-orang jahat. Dan karena telah berhasil menyelesaikan latihan, Dek Mindy pun kemudian meminta sebuah kado kepada ayahnya di hari ulang tahunnya nanti. Tapi jangan kaget saudara-saudara, bukannya minta boneka Frozen, buku tulis Sidu, Diamond FF, ataupun CD bajakan Blackpink, Dek Mindy justru meminta sebuah pisau lipat Benchmade model 42 yang tak lain adalah sebuah senjata tajam yang mematikan. Ternyata Dek Mindy ini adalah bocil yang sangat sadis saudara-saudara. Oke, kita kembali ke Dave. Layaknya Superman yang selalu siaga, Dave ternyata terus memakai kostum senam emak-emak PKK dimanapun dia berada. Dia pun akhirnya resmi menamai dirinya sendiri dengan sebutan Kick-Ass alias Dumpal Bokong.
Lewat sebutan ini mungkin Dave mau menunjukkan kalau Kick-Ass ini adalah sosok superhero yang akan menendang pantat orang-orang yang mau berbuat jahat. Keren juga namanya. Oke lanjut, sepulang sekolah ternyata secara gak sengaja Dave melihat sebuah pencurian dengan motif congkel kaca mobil yang dilakukan oleh dua preman terminal yang pernah malak dia beberapa hari yang lalu. Merasa ini adalah waktu yang tepat untuk sebuah debut dari pahlawan super Kick-Ass, dengan segera Dave kemudian mencari gang sepi buat ganti baju. Dan akhirnya, ini dia pahlawan super tanpa kekuatan super Kick-Ass. Tapi sayang sekali saudara-saudara, karena kostum senam emak-emak PKK yang dia pakai, para preman terminal justru menertawakan Dave. Singkat cerita, Dave yang terus ingin menegakkan keadilan kemudian bergelut dengan dua preman terminal menggunakan senjata andalannya yaitu sebuah pentungan hansip. Ya, pentungan hansip. Namun apes, baru aja gelut sedilit, tiba-tiba Dave ditujup sebuah pangot yang digunakan oleh preman tersebut. Sontak Dave pun tersungkur dan bersimbah darah. Apesnya lagi, ketika Dave mencoba mencari pertolongan, Dave justru tertabrak mobil hingga mencelat. Apes dan apesnya lagi, orang yang nabrak Dave justru kabur meninggalkan Dave yang tengah sekarat. Dave pun kemudian diceritakan dirawat di rumah sakit Gria Usada karena mengalami kritis dan juga karena lukanya yang parah. Ya Allah, orang niat baik kok gini banget ya jadinya. Oke, lanjut ke cerita. Di sini kita diajak berkunjung ke apartemen super mewah milik Lek Frank bodak biadab. Di sana ternyata Lek Frank yang tengah sarapan sego jagung bersama keluarganya mendapat laporan dari Joe bahwa mereka mengalami sedikit masalah di salah satu bisnisnya. Dan karena tak ingin anak dan istrinya mengetahui bisnis narkoba yang dia jalankan, Lek Frank kemudian mengajak Joe untuk berbicara di ruangannya. Dari sini kita akhirnya mengetahui bahwa bisnis narkoba milik Frank tengah diusik oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Frank pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk kembali mengeksekusi orang-orang yang dicurigai sebagai pengkhianat. Tak tanggung-tanggung, sebagai ancaman, Frank pun dengan kejam memasukkan para pengkhianat ke dalam microwave raksasa hingga meledos. Di adegan yang lain, akhirnya kita diperlihatkan rumah super gila milik Lek Damon McCready. Layaknya seorang agen profesional, di rumah Lek Damon terdapat banyak sekali senjata api yang canggih. Di sana Lek Damon pun akhirnya memberikan kado ulang tahun yang diminta putrinya yaitu Dek Mindy. Dek Mindy pun merasa sangat senang bisa mendapatkan pisau lipat Benchmade model 42 yang mematikan. Sampai di sini kita pun masih dibuat penasaran dengan siapa sosok Lek Damon dan Dek Mindy yang sebenarnya. Setelah beberapa bulan, setelah mengalami peristiwa penusukan dan ditabrak mobil hingga ajur mumur, Dave akhirnya dinyatakan sembuh dan bisa kembali bersekolah. Dan ketika di sekolah, betapa kagetnya Dave mengetahui bahwa Katie Dauma, cewek yang dia taksir dari dulu, tiba-tiba mengajaknya ngopi. Merasa heran kenapa Katie tiba-tiba perhatian kepadanya, Dave pun akhirnya menyadari fakta mengerikan bahwa selama dia dirawat di rumah sakit, ternyata beredar isu bahwa Dave adalah seorang homo. Hal tersebut sebetulnya karena ulah Dave sendiri yang meminta pada perawat untuk merahasiakan kostum yang dia pakai saat kecelakaan terjadi. Alhasil, karena gak pernah punya pacar, ditambah ketika di rumah sakit kondisi Dave diketahui tanpa busana, otomatis beredarlah kabar kalau Dave adalah korban tusbol. Tapi keren nih cuy, meskipun sudah mengalami hal-hal yang buruk hingga hampir meninggal, semangat Dave untuk menjadi superhero di dunia nyata tidak pernah padam. Dave pun kembali berlatih menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dave pun dengan pedenya juga membuat sebuah fanspage Kick-Ass untuk orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Singkat cerita, Dave pun akhirnya kembali menjadi Kick-Ass lengkap dengan kostum senam emak-emak PKK dan pentungan hansipnya. Di sini Dave kembali menjadi superhero dan memulai aksinya dengan membantu orang untuk mencari kucingnya yang hilang. Meskipun sering dicap aneh dan gila, Dave ternyata tak sedikit pun merasa minder. Dia percaya bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan dengan cara membantu sesama meskipun hanya dengan hal-hal yang kecil. Mantap. Oke, lanjut ke cerita. Ketika Dave menemukan dan mencoba menyelamatkan seekor kucing yang berada di atas papan reklame, tiba-tiba Dave jelungup dan ditabrak oleh seorang mas-mas yang tengah dikejar dan dipukuli oleh sekelompok preman terminal. Melihat seorang mas-mas yang dikeroyok oleh gerombolan preman, sontak Dave sang Kick-Ass pun kemudian mencoba menolongnya. Namun, lagi-lagi karena kalah jumlah, Dave yang mencoba melindungi mas-mas tersebut terlihat kewalahan kemudian meminta tolong kepada seseorang untuk memanggil polisi. Namun, bukannya ke polsek, mas-mas tersebut justru ngasih tahu teman-temannya kalau di luar lagi ada orang pakai kostum aneh lagi gelut sama preman-preman. Orang-orang pun kemudian rame-rame merekam video gelut Kick-Ass versus preman terminal tersebut. Hingga akhirnya, alhamdulillah, karena Dave bersikukuh melindungi mas-mas yang dikeroyok tersebut, dan karena sirine polisi sudah mulai mendekat, preman-preman pun akhirnya kabur meninggalkan mereka. Singkat cerita, karena peristiwa tersebut, kini Kick-Ass mendadak menjadi terkenal di seluruh penjuru kota. Lewat video yang beredar di YouTube, di mana dia melawan 3 preman sendirian untuk menyelamatkan seseorang, kini Kick-Ass pun dengan sekejap menjadi idola seluruh masyarakat. Bahkan saking viralnya, kini komik dan kostum Kick-Ass pun dijual di mana-mana. Fanspage Kick-Ass yang Dave buat pun kini dibanjiri banyak followers. Bahkan katanya, Mimi Peri sama Anya Geraldine pun ikut follow fanspage-nya. Gila.
Oke, berikutnya Dave dan Katie pun akhirnya jadi ngopi bareng. Di sana Katie yang masih mengira Dave adalah seorang homo curhat kepada Dave tentang masalahnya dengan Rasul, seorang anggota gangster yang sering mengganggu Katie. Merasa orang yang dicintainya membutuhkan bantuan, di malam itu juga Dave sang kick-ass mencoba untuk menemui Rasul di markasnya. Singkat cerita, ketika tiba di markas gangster milik Rasul, Kick-Ass pun dengan nekatnya meminta Rasul untuk menjauhi Katie untuk selamanya. Rasul dan kawan-kawan yang nampak emosi kemudian mulai mengepung Kick-Ass. Kick-Ass yang terpojok kemudian menembakkan alat setrum listrik PLN sehingga membuat Rasul geblak kesakitan. Terbakar emosi, Rasul pun kini mengambil sebilah pisau untuk menghabisi si Kick-Ass yang tertangkap oleh anak buahnya. Dan ketika akan menghabisi Kick-Ass, tiba-tiba cerak! Sebuah pisau justru menembus tubuh Rasul yang dempal. Dan jangan kaget, pelakunya adalah seorang gadis kecil bernama Hit Girl. Ya, kita tahulah ya dari posturnya dia adalah Mindy, putri dari Damon McCready. Di sini dengan super kerennya, Hit Girl membantai habis seluruh anggota gangster Rasul. Meskipun masih kecil, Hit Girl mampu membunuh semua anak buah Rasul dengan mudahnya. Dave si Kick-Ass pun hanya bisa melongo melihat seorang gadis kecil berkemampuan super yang kini ada di depan matanya. Singkat cerita, setelah berhasil menghabisi Rasul dan anak buahnya, Hit Girl kemudian menggondol uang jutaan dolar milik Rasul dan pergi meninggalkan Kick-Ass. Kick-Ass yang penasaran pun kemudian mencoba mengikuti Hit Girl hingga akhirnya di sana dia akhirnya bertemu dengan Big Daddy yang tak lain adalah Damon. Hit Girl dan Big Daddy pun akhirnya pergi meninggalkan Kick-Ass sendirian. Sesampainya di rumah, Dave benar-benar tidak percaya dengan apa yang telah terjadi, di mana akhirnya dia menjumpai superhero dengan kemampuan yang luar biasa. Berikutnya kita diperlihatkan Frank bodak biadab semakin frustasi dengan bisnis narkoba miliknya yang semakin terganggu karena ulah seseorang yang berdandan seperti superhero. Dari ponsel yang Joe tunjukkan, sepertinya sosok yang mengusik bisnis Joe selama ini adalah Big Daddy alias Damon McCready. Namun karena minim informasi dan satu-satunya superhero yang lagi trending adalah Kick-Ass, Joe dan Frank menuding pelaku utamanya adalah si superhero abal-abal tersebut. Hingga akhirnya Frank menyuruh anak buahnya untuk memenggal kepala Kick-Ass. Waduh, gawat. Berikutnya, tanpa diduga-duga, malam itu Hit Girl dan Big Daddy menemui Dave di rumahnya. Dengan baik hati ternyata Hit Girl mengembalikan alat setrum milik Dave yang ternyata bisa saja ditemukan polisi dan akan berujung masalah bagi Dave. Dave pun berterima kasih dan memutuskan untuk pensiun menjadi Kick-Ass dan menutup fanspage-nya. Dave merasa apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah kegoblokan hakiki yang sangat berbahaya. Big Daddy dan Hit Girl pun pergi meninggalkan Dave. Adegan berikutnya, Frank yang semakin panik karena bisnis narkobanya semakin bangkrut, kini mencoba menghubungi Vic, seorang polisi di kota New York, untuk menangkap si Kick-Ass. Namun, Vic yang ternyata adalah polisi korup yang sering disuap Frank untuk menutupi kasusnya, menolak permintaan tersebut. Vic merasa polisi tidak punya wewenang untuk menangkap orang yang berperilaku baik. Frank pun semakin emosi. Di sisi yang lain, kita akhirnya menyaksikan lagi kesadisan Hit Girl dan Big Daddy dalam memberantas bisnis narkoba milik Frank. Di sana diperlihatkan setelah memaksa anak buah Frank untuk mengatakan di mana pabrik narkoba milik bosnya, Hit Girl dan Big Daddy pun dengan tega menggiling salah satu anak buah Frank menjadi ampas tahu. Singkat cerita, kita kemudian dikenalkan kepada seorang anggota polisi yang bernama Marcus. Diperlihatkan saat itu Marcus tengah memasuki rumah milik Damon. Di sana dia sangat terkejut mengetahui begitu banyaknya senjata yang tersimpan di rumah Damon. Dan lewat sebuah gambar, akhirnya Marcus menyadari satu hal, bahwa Damon tengah merencanakan pembalasan dendam kepada Frank sang bos gangster narkoba. Jadi ceritanya gini cuy, Damon dan Marcus dulu adalah sahabat dan rekan kerja di kepolisian. Mereka adalah polisi yang sangat hebat di mana mereka bisa menyelesaikan kasus-kasus besar. Namun suatu ketika Damon difitnah dan dimasukkan penjara oleh Frank melalui fiksi polisi korup. Istri Damon yang lagi hamil pun dibuat depresi hingga bunuh diri. Untunglah nyawa putri Damon, Mindy, masih bisa diselamatkan. Marcus pun sempat menjadi ayah angkat Mindy selama Damon di penjara. Dan kini setelah bebas, Damon pun turut serta mengajak Mindy yang masih kecil untuk menjadi bagian dari misi balas dendam kepada Frank si bodak biadab. Berikutnya, tiba-tiba Damon datang menodongkan senjata kepada sahabatnya Marcus. Di sini Marcus meminta kepada Damon untuk tidak menyeret putrinya yang masih kecil yaitu Mindy dalam misi balas dendamnya. Marcus pun meminta kepada Damon untuk menyerahkan Mindy kepadanya. Namun dengan tegas Damon menolaknya. Marcus pun kemudian meninggalkan Damon dengan terlebih dahulu memperingatkan bahwa Frank si bodak biadab adalah orang yang sangat berbahaya. Oke, kini kita kembali ke Frank si bodak biadab. Di sini ketika di jalan raya, betapa kagetnya Frank mengetahui orang yang sedang dia cari-cari, yaitu Kick-Ass, sedang jalan-jalan sore nyari takjil. Di sini Frank pun terus membuntuti si Kick-Ass hingga sampai di sebuah jalan yang sepi. Di sinilah si Frank tanpa basa-basi kemudian menghajar si Kick-Ass yang dianggap telah mengganggu bisnisnya. Namun sayang sekali, ketika tengah menghajar si Kick-Ass, ada seorang mas-mas yang tidak sengaja melihat kejadian tersebut. Dan tanpa pikir panjang, si Frank yang takut dilaporkan ke polisi pun langsung menembak mati si warga sipil tersebut dan tentunya menghabisi si Kick-Ass dengan menembaknya di kepala.
Hari berikutnya, lagi dan lagi, Frank si botak biadab kembali emosi karena akhirnya dia menyadari bahwa dia telah salah membunuh Kick-Ass yang palsu. Orang yang memakai kostum Kick-Ass tersebut hanyalah seorang fans alias penggemar Kick-Ass. Di sana, Chris yang menguping pembicaraan bapaknya sama Joe yang ingin menangkap Kick-Ass pun kemudian masuk dan mencoba memberikan sebuah saran yang cukup gila. Dia pun meminta beberapa barang aneh kepada bapaknya sebagai syarat untuk membawa Kick-Ass kepadanya. Frank pun menyetujui permintaan tersebut. Berikutnya kita diperlihatkan adegan di mana Dave, Katie dan kawan-kawannya tengah ngopi di tempat sewa komik. Di sana akhirnya mereka mengetahui bahwa telah ada superhero baru yang bernama Red Mist, yang tak lain adalah Chris. Dengan menangkap gembong narkoba tentunya dengan bantuan bapaknya si Frank, dalam sekejap Red Mist menjelma menjadi idola baru yang seakan mengalahkan kepopuleran Kick-Ass. Dave pun nampak sedikit terusik dan cemburu dengan hadirnya superhero baru tersebut. Adegan berikutnya kita diperlihatkan Dave ternyata mendapatkan email dari Red Mist yang berisi undangan untuk bertemu alias kopi darat superhero. Singkat cerita, di sebuah tempat yang sepi, akhirnya Kick-Ass dan Red Mist pun bertemu. Di sana Red Mist ternyata menyampaikan kepada Kick-Ass bahwa dia adalah fans beratnya. Dia adalah orang yang membuat Red Mist ingin menjadi superhero di dunia nyata. Dave pun tersipu malu. Uhuy. Berikutnya, Red Mist pun mengajak Kick-Ass untuk bekerja sama layaknya Batman dan Robin. Mereka pun akhirnya berkeliling kota untuk berpatroli mencari kejahatan menggunakan mobil canggih Red Mist yang diberi nama Mist Mobile. Perlu kalian tahu ya, apa yang dilakukan Red Mist ini adalah sebuah jebakan untuk menyeret Kick-Ass ke hadapan bapaknya yaitu Frank si botak biadab. Hingga akhirnya, benar saja, Red Mist pun akhirnya mengajak Kick-Ass ke suatu tempat untuk dieksekusi. Namun, sesampainya di lokasi, betapa terkejutnya Red Mist mengetahui bahwa lokasi eksekusi Kick-Ass terlihat tengah terbakar hebat. Di sana, dengan nekatnya, Red Mist dan Kick-Ass kemudian masuk ke dalam gedung yang tengah terbakar. Di sana, Red Mist pun melihat bahwa anak buah bapaknya yang akan mengeksekusi Kick-Ass semuanya sudah tewas bersimbah darah. Mengetahui bahwa gedung sebentar lagi akan meledak, Kick-Ass kemudian mengajak Red Mist yang masih sempat-sempatnya ngambil sebuah boneka Bernard Bear untuk keluar dari gedung tersebut. Dan akhirnya, duar, gedung pun meledos saudara-saudara. Singkat cerita, Frank yang mengetahui bahwa anak buahnya telah tewas dan rencananya telah gatot alias gagal total, kemudian ngamuk-ngamuk kepada Joe dan Vic polisi korup yang dia sewa. Hingga akhirnya, Chris si Red Mist kemudian memberikan sebuah boneka Bernard Bear yang ternyata berisi kamera CCTV yang diduga merekam kejadian yang sebenarnya. Frank, Joe, dan Vic si gerombolan orang jahat pun kemudian nobar rekaman CCTV tersebut. Ketika rekaman CCTV diputar, betapa terkejutnya Frank dan kawan-kawan mengetahui bahwa sosok yang selama ini mengusik bisnis mereka adalah seorang berjubah hitam yang tak lain adalah Big Daddy. Dengan GG-nya, Big Daddy terlihat membantai seluruh anak buah si Frank dengan begitu mudahnya dan membakar gudang miliknya yang diduga adalah tempat produksi narkoba. Setelah melihat rekaman tersebut, si Frank semakin dibuat penasaran dengan siapa sosok berjubah hitam yang mengusik dirinya. Berikutnya kita diperlihatkan adegan di mana Marcus yang tengah menghubungi Lek Demon. Di sana Marcus mencoba untuk terus memperingatkan Lek Demon bahwa identitasnya hampir saja diketahui oleh si Frank, musuh bebuyutannya. Marcus pun meminta Lek Demon untuk bersembunyi. Alih-alih mengambil langkah mundur, Lek Demon justru memberitahu putrinya Mindy bahwa hari pembalasan dendam telah tiba. Dan saking semangatnya, Mindy pun melemparkan shuriken tepat di gambar Frank si botak biadab. Adegan berikutnya kita diperlihatkan adegan di mana Dave akhirnya menyerah untuk menjadi superhero. Dave berpikir bahwa menjadi superhero banyak hal yang perlu dipertaruhkan termasuk nyawanya sendiri. Dave pun akhirnya memutuskan untuk benar-benar pensiun. Namun sebelum Dave mengakhiri karirnya sebagai Kick-Ass, Dave mencoba untuk menemui Katie dan mengakui bahwa dirinya lah Kick-Ass yang selama ini orang bicarakan. Dave pun juga mengakui bahwa dirinya bukanlah seorang homo. Meskipun sempat terkejut dan kecewa, namun Katie akhirnya mau membuka hati dan akhirnya Dave dan Katie pun jadian. Uhuy. Adegan berikutnya kita diperlihatkan Mindy dan ayahnya tengah mempersiapkan misi balas dendam kepada Frank si botak biadab. Di sana mumpung ada promo gratis ongkir dari Shopee, Mindy dan Lek Demon pun membeli beberapa senjata yang akan mereka gunakan untuk membunuh Frank. Setelah pensiun dari Kick-Ass karena permintaan sang pacar Katie, kehidupan Dave terlihat jauh lebih tentram. Namun pada suatu malam tiba-tiba Dave mendapatkan banyak sekali pesan darurat dari si Red Mist untuk bertemu di suatu tempat karena ada sesuatu yang penting yang menyangkut keselamatan mereka berdua. Setelah ngebel Katie dan berjanji bahwa ini adalah misi terakhirnya sebagai Kick-Ass, Dave pun kemudian bertemu Red Mist di pinggir sungai Kali Gandong. Mengingat Kick-Ass memiliki koneksi dengan Big Daddy dan Hit Girl, Red Mist kemudian dengan liciknya mencoba menipu Kick-Ass untuk memanggil mereka berdua. Berdalih bahwa Red Mist terancam nyawanya, Kick-Ass pun akhirnya menuruti permintaan si Red Mist. Singkat cerita, Lek Demon dan Dik Mindy yang baru saja menerima paket senjata lengkap mereka dari kurir kantor pos, kemudian membaca pesan darurat dari Kick-Ass dan bersedia menemuinya dengan janji COD di suatu tempat. Red Mist dan Kick-Ass pun berangkat diikuti dengan anak buah Frank si botak biadab yang secara diam-diam mengikuti mereka. Waduh, gawat.
Berikutnya, setibanya di lokasi, Red Mist pun akhirnya bertemu dengan superhero asli yaitu Big Daddy dan Hit Girl. Tapi jangan kaget saudara-saudara, tanpa basa-basi, Red Mist langsung menembak Hit Girl hingga terjatuh dari gedung. Big Daddy yang shock pun kemudian dilumpuhkan dengan mudah oleh anak buah Frank si botak biadab. Di sini Red Mist sebetulnya sudah meminta kepada anak buahnya untuk melepaskan si Kick-Ass, namun ditolak mentah-mentah. Kick-Ass pun merasa bersalah karena membuat Big Daddy masuk ke dalam jebakan si Red Mist dan ayahnya, si Frank si botak biadab. Berikutnya, sesampainya di rumah, Red Mist protes kepada ayahnya karena tidak menepati janjinya untuk melepaskan Kick-Ass yang merupakan idolanya. Namun, berdalih bahwa tidak boleh ada saksi atau bisnisnya akan hancur, Frank kemudian memutuskan untuk mengeksekusi Big Daddy dan Kick-Ass. Frank pun dengan kejamnya menyiarkan eksekusi mati Big Daddy dan Kick-Ass lewat sebuah web yang diberi nama Kick-Ass Unmasked alias Kick-Ass tak bertopeng. Di sini terlihat Frank ingin memberikan peringatan kepada semua orang jika mereka akan mati sia-sia jika berani mengusik para gangster dan penjahat kriminal. Waduh, bahaya ini. Singkat cerita, lewat sebuah tayangan yang dilihat oleh banyak orang tersebut, dengan sadisnya, anak buah Frank menghajar Big Daddy dan Kick-Ass secara brutal. Mereka ditonyo, disaduk, dikampleng, dipolo, hingga wajah mereka babak belur. Terlihat seluruh masyarakat pun merasa kasihan dengan tayangan tersebut, termasuk Katie si pacar baru Dave. Tak hanya disiksa, berikutnya hal yang sangat mengerikan pun akhirnya terjadi saudara-saudara. Dengan menggunakan bensin yang disiramkan kepada sekujur tubuh Big Daddy dan Kick-Ass, anak buah Frank kemudian berniat untuk membakar mereka berdua. Namun untunglah, sesaat sebelum para penjahat membakar Big Daddy dan Kick-Ass, tiba-tiba, slep! Secara mengejutkan, seorang penjahat tiba-tiba tewas tertembak tepat di kepalanya. Dan betul sekali saudara-saudara, Mindy McReady si Hit Girl akhirnya datang menyelamatkan Kick-Ass dan ayahnya. Di sana dengan sangarnya, lewat baku tembak yang sengit, Hit Girl membantai satu persatu anak buah dari Frank dengan kerennya. Namun sayang sekali, karena sebuah percikan api, tubuh Big Daddy dengan cepat terbakar oleh api. Hit Girl pun kesulitan untuk menyelamatkan ayahnya yang kesakitan. Hingga akhirnya, setelah dia berhasil membunuh semua penjahat, segalanya sudah terlambat. Big Daddy terlihat sekarat karena luka bakarnya. Merasa bahwa waktunya sudah tidak lama lagi, Big Daddy kemudian menyampaikan pesan terakhir bahwa dia sangat bangga dan dia sangat menyayangi putrinya Mindy. Big Daddy pun akhirnya meninggal karena luka bakarnya yang parah. Dan dengan iringan air mata, Mindy kemudian menembak kamera seakan mengisyaratkan bahwa dia akan segera menuntut balas. Berikutnya kita diperlihatkan Frank si botak biadab dan Chris yang lagi domblong seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang gadis kecil mampu membantai seluruh anak buahnya sendirian. Frank pun kemudian memutuskan untuk memperkuat keamanan apartemennya untuk berlindung dari si Hit Girl yang berjanji akan menuntut balas. Adegan berikutnya kita diperlihatkan Hit Girl dan Kick-Ass pulang ke rumah dengan mengendarai Miss Mobil milik Chris. Di sana Kick-Ass mencoba meminta maaf kepada Mindy karena kegoblokannya Big Daddy akhirnya tewas. Sesampainya di rumah, Kick-Ass yang merasa berhutang budi kemudian berniat membantu Hit Girl untuk menyelesaikan misi balas dendamnya kepada Frank dan komplotannya. Kick-Ass dan Hit Girl pun kemudian mempersiapkan senjata yang akan mereka bawa dan misi balas dendam Hit Girl dan Kick-Ass pun dimulai. Singkat cerita, dengan menyamar sebagai anak sekolah yang tersesat, Hit Girl dengan mudah memasuki lobi apartemen Frank si botak biadab. Di sana dengan kerennya, Hit Girl kemudian menghabisi anak buah Frank dan naik ke lantai atas di mana musuh bebuyutannya berada. Di sisi yang lain, Kick-Ass yang telah selesai mempelajari penggunaan senjata api kemudian menyusul Hit Girl untuk membantunya. Singkat cerita, Hit Girl yang kini sudah berganti kostum di lift dengan penuh dendam kemudian datang dan membantai seluruh anak buah Frank si botak biadab. Meskipun sempat mendapatkan perlawanan yang kuat karena kalah jumlah, nyatanya Hit Girl mampu mengatasi kondisi tersebut berkat latihan yang diberikan oleh bapaknya. Hingga suatu ketika, Hit Girl pun akhirnya terpojok karena kehabisan peluru. Anak buah Frank pun kemudian memanfaatkan kondisi tersebut untuk menyerang balik. Seakan tak mau ambil resiko meskipun Hit Girl adalah seorang anak kecil, anak buah Frank kemudian nekat mengambil bazooka untuk menghabisi putri dari Big Daddy tersebut. Gendeng. Dan ketika kondisi semakin genting, akhirnya jeng, layaknya menggunakan cheat GTA, Kick-Ass akhirnya datang menggunakan jetpack dan machine gun. Dengan dramatis, Kick-Ass akhirnya menghabisi puluhan anak buah Frank dengan mudahnya. Berikutnya, kini Hit Girl dan Frank si botak biadab akhirnya ketemu untuk gelut one by one. Di sana Frank yang memiliki basic pencak silat ternyata mampu memberikan perlawanan hingga Hit Girl pun terpojok lagi. Tak mau kalah untuk membantu Hit Girl membalaskan dendamnya, Kick-Ass pun kini bergelut dengan Red Mist. Namun sayang karena sama-sama amatir, Kick-Ass dan Red Mist pun akhirnya sama-sama KO setelah pentungan hansip sama-sama telak mengenai kepala mereka. Singkat cerita, Hit Girl ternyata semakin terpojok karena kalah bertarung 1 lawan 1 dengan Frank si botak biadab. Di sana Hit Girl kemudian dibanting dan dihajar hingga babak belur. Kesempatan itu kemudian benar-benar tak mau disia-siakan oleh Frank si botak biadab. Frank kemudian berniat menghabisi Hit Girl dengan mengambil sebuah pistol. Dan ketika Frank akan menarik pelatuknya, tiba-tiba, hey, Kick-Ass yang sudah sadar kemudian datang membawa sebuah bazooka.
Dan tanpa basa-basi, Kick-Ass pun kemudian menembakkan bazooka miliknya hingga membuat Frank si botak biadab terhempas dan meledos di udara layaknya kembang api tahun baru. Tak berselang lama, Red Mist pun akhirnya juga kembali sadar dan memutuskan mengambil sebuah samurai untuk menghabisi Kick-Ass dan Hit Girl. Namun untunglah, Kick-Ass dan Hit Girl berhasil kabur terlebih dahulu menggunakan jetpack hasil nge-cheat. Di akhir film akhirnya kita melihat ending yang bahagia, di mana Dave si Kick-Ass dan Mindy McReady si Hit Girl kini bersahabat. Mindy yang kini dirawat oleh Marcus sahabat ayahnya pun kini menjalani hidup layaknya seorang gadis normal. Dave pun terlihat bahagia bisa berkumpul lagi bersama sahabatnya dan juga kekasih barunya Katie. Oh ya, di akhir film kita akhirnya diperlihatkan ternyata Chris si Red Mist, anak sematawayang dari Frank si bos narkoba, kini berubah menjadi jahat. Dia pun kini menggunakan topeng untuk menunjukkan bahwa Red Mist yang sekarang berbeda dengan Red Mist yang dulu. Dia pun diceritakan akan membalas dendam kepada Kick-Ass. Film pun selesai. Oke, itu dia cuy rangkuman film kita kali ini. Film superhero unik yang menurut saya memiliki banyak sekali makna keren di dalamnya. Salah satu contohnya adalah setiap orang bisa menjadi pahlawan dengan melakukan hal-hal kecil yang tentunya bermanfaat bagi sesama. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton rangkuman filmnya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya jika kalian suka. Jaga selalu kesehatan dan sampai jumpa di rangkuman film berikutnya. Dadah!